Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarti Ningsih dengan NIM 310119012649. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan arsitektur enterprise menggunakan tonggak ADM Beta 9 pada pembibitan ikan papuyuh. Oke, langsung saja. Pengertian arsitektur enterprise. Enterprise arsitektur yaitu rencana struktur blueprint yang dibuat teknologi informasi sebagai pendukung kebutuhan bisnis organisasi atau perusahaan. Enterprise arsitektur yang dirancang dimulai dari struktur data, aplikasi, subsistem, keamanan jaringan, platform, hardware, database, sistem desktop maupun web lainnya. Enterprise arsitektur menjadi penting diterapkan sebagai proses menginterpretasikan strategi bisnis dan visi bisnis, baik teknologi informasi dan perusahaan menjadi lebih efektif dengan membuat berintegrasi, meningkatkan persyaratan utama, prinsip-prinsip dan model yang mendeskripsikan keadaan perusahaan masa sekarang, masa depan, dan memungkinkan evolusi dengan merancang dengan menggunakan sistem TI. Selanjutnya, fase-fase dalam arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise terdiri atas beberapa fase, yaitu pertama preliminary fase, kedua requirement management, ketiga fase arsitektur vision, 4 fase B business arsitektur, yang kelima fase C informasi sistem arsitektur, yang keenam fase D teknologi arsitektur, 7 fase E opportunities and solution, 8 fase F migration planning, 9 fase G implementation governance, dan yang terakhir fase H arsitektur change management. Metode penelitian, saya menggunakan metode penelitian wawancara dan observasi. Selanjutnya, metode perencanaan arsitektur enterprise. Pada metode perencanaan arsitektur enterprise, saya menggunakan TOGAF ADM. Kemudian kerangka berpikirnya, dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan tahapan-tahapan kegiatan dengan mengikuti rencana kegiatan yang tertuang dalam kerangka penelitian, yaitu metode penelitian data dan metode pengembangan sistem yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berikut gambarnya. Selanjutnya, perencanaan arsitektur enterprise. Preliminary fase merupakan metode generik dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai enterprise yang berbeda jika dalam hubungannya dengan berbagai kerangka kerja arsitektur lain. Jika diperlukan, fase awal ini melibatkan semua pekerjaan yang diperlukan untuk memulai dan menyesuaikan untuk mendefinisikan kerangka kerja spesifik organisasi. Pada fase ini terdapat prinsip-prinsip perencanaan arsitektur dan identifikasi 5W+1H. Prinsip-prinsip perencanaan arsitektur yaitu pertama, prinsip bisnis, prinsip aplikasi, prinsip data, dan yang terakhir prinsip teknologi. Selanjutnya, unsur 5W+1H ada what, material yang digunakan untuk membangun sistem, who, aturan dan organisasi, where, lokasi, fotografi dan teknologi, when, kejadian, siklus, jadwal, why, tujuan, motivasi dan inisiatif, dan how, melaksanakan aktivitas. Selanjutnya, prinsip katalog. Pertama ada prinsip bisnis, keputusan arsitektur yang dibuat sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta proses bisnis pada usaha pembibitan ikan papuyuh tersebut. Dan arsitektur yang dikembangkan harus mendukung kesinambungan usaha. Yang kedua, prinsip aplikasi, harus user friendly atau mudah digunakan, sehingga user dapat fokus pada tugasnya. Yang ketiga, prinsip data yang mudah dicari, data informasi harus dilindungi dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Dan yang terakhir, yang keempat, prinsip teknologi, menggunakan software, dan platform yang telah distandarkan untuk mencegah data yang tidak kompatibel dengan teknologi yang digunakan. Selanjutnya, unsur 5W+1H, sama ada what, data pekerja atau pegawai, data penjualan, dan data keuangan.
Kemudian Bu, pemilik usaha pembudidayaan bibit ikan Papuyuh. Kemudian Where, Bu Peter yang mekanik Ligasi 2 Desa Sungai Batang. Kemudian When, pembuatan sistem UMKM bisnis 2021. Selanjutnya Why, pertama usaha ini belum menerapkan STI. Yang kedua, pekerja dan pengusaha yang kurang mengetahui cara menjalankan STI. Yang keenam, how, perencanaan arsitektur enterprise dibuat menggunakan framework program ADM 109. Artinya arsitektur vision menggambarkan tahap awal siklus pengembangan arsitektur. Arsitektur vision mendefinisikan ruang lingkup inisiatif pengembangan arsitektur, mengidentifikasi stakeholder, menciptakan visi arsitektur, dan memperoleh persetujuan untuk melanjutkan pengembangan arsitektur. Arsitektur vision pada arsitektur visi dan misi pembudidayaan bibit ikan dan analisis value chain. Berikut visi pembudidayaan bibit ikan, yaitu bertekad menjadi budidaya bibit ikan yang menjual bibit berkualitas dan menjangkau daerah luar kota, serta berikut analisis value chain budidaya bibit ikan. Berikut analisis value chain-nya. Kemudian bisnis arsitektur. Pada arsitektur bisnis, analisis proses bisnis yang sedang berjalan pada budidaya bibit ikan kemudian dipisahkan menjadi fungsi bisnis, layanan bisnis, dan proses bisnis. Berikut gambaran. Dari layanan bisnis dan proses bisnis budidaya bibit ikan yang digambarkan menggunakan salah satu diagram pada Archimedes, yaitu diagram business use case, service realization viewpoint. Selanjutnya, informasi sistem arsitektur. Pada arsitektur sistem informasi menjelaskan arsitektur sistem informasi yang akan dirancang meliputi arsitektur aplikasi dan arsitektur data perusahaan sebagai rekomendasi dan digunakan di masa mendatang. Kemudian teknologi arsitektur menjelaskan pengembangan arsitektur teknologi untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Mendeskripsikan struktur dan interaksi layanan platform serta pengembangan teknologi, logis dan fisik. Selanjutnya, opportunities and solution. Pada fase peluang dan solusi ini dijabarkan hasil dari analisis gap dari fase arsitektur bisnis sampai fase arsitektur teknologi serta perhitungan estimasi biaya investasi. Berikut merupakan contoh dari analisis gap dari masing-masing arsitektur. Analisis gap arsitektur. Ada analisis gap pengadaan. Pada proses bisnis, pengadaan mengusulkan calon vendor dan menetapkan calon vendor tidak terdapat pada target arsitektur karena proses bisnis mengusulkan calon vendor dan menetapkan calon vendor digabungkan ke dalam pemilihan vendor. Sedangkan proses bisnis pemilihan vendor merupakan proses bisnis yang baru ditambahkan pada target arsitektur guna melebur dua proses bisnis menjadi lebih efisien. Berikut analisis gap keuangan. Pada proses bisnis keuangan tidak terdapat perubahan karena pada target arsitektur proses bisnis yang digunakan sama dengan proses bisnis yang sedang berjalan pada budidaya bibit ikan. Selanjutnya, analisis gap inbound logistik dan operasi. Selanjutnya ada analisis gap outbound logistik dan marketing and service. Dan yang terakhir, analisis gap service. Berikutnya analisis gap arsitektur aplikasi. Pada analisis gap arsitektur aplikasi yang diberi warna biru muda menandakan bahwa aplikasi tersebut hanya ada pada target arsitektur. Selanjutnya, arsitektur data. Gap data yang berwarna kuning merupakan data yang berasal dari baseline business. Sedangkan data yang berwarna biru muda merupakan data yang menunjukkan bahwa data tersebut hanya ada pada target arsitektur data. Dikarenakan data yang berwarna biru muda merupakan data yang berasal dari aplikasi. Nah, aplikasi tersebut berada pada target arsitektur, sehingga data yang berasal dari aplikasi juga merupakan data yang ditambahkan pada target arsitektur data. Selanjutnya ada analisis gap arsitektur teknologi. Perangkat yang diberi warna hijau menandakan bahwa perangkat tersebut terdapat pada baseline arsitektur dan juga target arsitektur. Sedangkan
yang diberi warna abu-abu menandakan bahwa perangkat tersebut hanya terdapat pada target arsitektur saja. Selanjutnya ada migration planning. Pada fase ini dibuat roadmap implementasi aplikasi berdasarkan analisis McFarland Strategic Grid. Berikut adalah analisis portofolionya. Selanjutnya ada roadmap. Pada gambar roadmap di bawah menunjukkan bahwa website menjadi urutan pertama karena portal website tersebut menjadi media untuk mengintegrasikan semua aplikasi. Urutan kedua yaitu sistem informasi pengadaan, karena pada sistem informasi pengadaan akan mengelola data masuk dan bahan keluar serta pengadaan bibit ke supplier, sehingga pengelolaan data persediaan bibit dapat berjalan secara real time dan akan terupdate untuk penjualan bibit ikan. Dan ada urutan ketiga yaitu sistem informasi penjualan, karena perlu mengelola laporan pemesanan yang masuk dari pelanggan. Berikut merupakan roadmap-nya tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.